Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Nur Ramadan dengan NIM 2008 0310 2006. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi istisna dan transaksi istisna paralel. Bai al istisna atau bisa disebut dengan istisna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan atau pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau musta'ni dan penjual atau yusani. Transaksi istisna memiliki kemiripan dengan transaksi salam dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Berbeda dengan transaksi salam, barangnya adalah hasil pertanian. Pada transaksi istisna, barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna di mana penjual dan pemesan memenuhi kewajibannya kepada pemesan. Penjual melakukan akad istisna dengan pilihan lain yang dapat memenuhi aset yang dipesan oleh pemesan. Ketentuan syar'i transaksi istisna dan istisna paralel. Menurut mazhab Hanafi, istisna hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Ketentuan syar'i transaksi istisna diatur dalam Fatwa DSN nomor 6 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang jual beli istisna. Rukun istisna. Yang pertama transaktor, yang kedua objek akad, yang ketiga ijab qabul. Pengawasan syariah transaksi istisna dan istisna paralel. Pengawasan syariah transaksi istisna dan istisna paralel untuk memastikan kesesuaian syariah terhadap praktik jual beli istisna dan istisna paralel. DPS biasanya melakukan pengawasan syariah secara periodik. Adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS menuntut bank syariah untuk hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli istisna dan istisna paralel dengan para nasabah. Teknis perhitungan dan jurnal istisna. Contoh transaksi yang pertama, untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelola oleh Dr. Ursila berencana menambah satu unit bangunan seluas 100 meter persegi khusus untuk rawat inap di sebelah barat bangunan utama klinik. Untuk kebutuhan itu, Dr. Ursila menghubungi Bank Berkah Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkannya. Setelah serangkaian negosiasi beserta kegiatan survei untuk menghasilkan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, pada tanggal 10 Februari tahun 2021 ditandatanganilah akad transaksi istisna pengadaan bangunan untuk rawat inap. Adapun kesepakatan antara Dr. Ursila dengan Bank Berkah Syariah sebagai berikut. Harga bangunan 150 juta. Lama penyelesaian 5 bulan, paling lambat tanggal 10 Juli. Mekanisme penagihan 5 termin sebesar 30 juta per termin mulai tanggal 10 April. Mekanisme pembayaran setiap 3 hari setelah tanggal penagihan. Transaksi istisna paralel. Contoh transaksi istisna paralel yaitu untuk membuat bangunan sesuai dengan keinginan Dr. Ursila. Pada tanggal 12 Februari tahun 2021, Bank Berkah Syariah memesan kepada kontraktor PT Torik Konstruksi dengan kesepakatan sebagai berikut. Harga bangunan 130 juta. Lama penyelesaian 4 bulan 15 hari. Paling lambat tanggal 25 Juni. Mekanisme penagihan kontraktor 3 termin pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Mekanisme pembayaran oleh bank. Dibayar tunai sebesar tagihan dan kontraktor. Transaksi biaya perakad. Misalkan pada kasus di atas, pada tanggal 6 Februari tahun 2021 untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, Bank Berkah Syariah telah mengeluarkan kas hingga 2 juta. Jurnal untuk mengakui transaksi ini adalah sebagai berikut. Tanggal 5 bulan 2 tahun 2021 di rekening debit 2 juta, kredit 2 juta dengan keterangan beban praakad yang ditangguhkan dan dikredit kas. Penandatanganan akad
dengan pembeli atau bank sebagai penjual. Berdasarkan PSAK 14 paragraf 26 dinyatakan bahwa biaya praakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Misalkan kasus Dr. Ursila dengan Bank Berkas Syariah, transaksi istisna jadi disepakati pada tanggal 10 Februari. Maka jurnal pengakuan beban praakad jadi biaya istisna, yaitu tanggal 10 bulan 2 tahun 2021 dengan keterangan biaya istisna di debit 2 juta dan di kredit 2 juta dengan keterangan beban praakad yang ditangguhkan. Pembuatan akad istisna paralel dengan pembuat barang, bank sebagai pembeli. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 29 disebutkan bahwa biaya perolehan istisna paralel terdiri dari: yang pertama, biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor pada entitas. Yang kedua, biaya tidak langsung, yaitu biaya overhead termasuk biaya akad dan praakad. Yang ketiga, semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya jika ada. Biaya perolehan istisna paralel diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan. Penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual atau pembuat barang istisna. Dalam kasus tersebut disebutkan bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dalam 3 termin, yaitu pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Misalkan dalam perjalanannya, realisasi tagihan ketiga termin ditunjukkan dalam tabel. Tingkat penyelesaian 20%, tanggal penagihan 1 April, jumlah tagihan 26 juta, tanggal pembayaran 8 April, jumlah pembayaran yaitu 26 juta. Termin kedua 50%, tanggal penagihan 15 Mei, jumlah tagihan 39 juta, tanggal pembayaran 22 Mei, jumlah pembayaran 39 juta. Dan yang terakhir 100%, tanggal penagihan 25 Juni, jumlah tagihan 65 juta, tanggal pembayaran 2 Juli, dan jumlah pembayaran 65 juta. Misalkan pada tanggal 1 April PT Torik Konstruksi menyelesaikan 20% pembangunan dan menagih pembayaran termin pertama sebesar 26 juta atau 20% kali 130 juta kepada Bank Berkas Syariah. Jurnal pengakuan penagihan pembayaran oleh pembuat barang adalah sebagai berikut. Tanggal 1 bulan 4 tahun 2021 dengan rekening debit aset istisna dalam penyelesaian, yaitu debit 26 juta dan dikredit keterangan utang istisna 26 juta. Selanjutnya, untuk membayar tagihan pembuatan barang, Bank Syariah dapat membayar secara tunai maupun melalui kredit rekening. Praktek yang lazim dilakukan di perbankan, tagihan biasa dibayar melalui rekening. Misalkan pembayaran dilakukan tanggal 8 April, maka jurnal sebagai berikut. Tanggal 8 bulan 4 tahun 2021 dengan keterangan di debit utang istisna 26 juta dan dikredit dengan keterangan kas rekening nasabah pemasok dengan 26 juta. Pengakuan pendapatan istisna. Pada istisna paralel terdapat 2 metode pengakuan pendapatan, yaitu metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai pada waktu metode akad selesai. Pengakuan pendapatan diakui setelah barang selesai. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 18 disebutkan bahwa jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka yang pertama, bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Yang kedua, bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambah kepada aset istisna dalam penyelesaian. Yang ketiga, pada akhir periode, harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Kasus di atas, dengan menggunakan metode persentase penyelesaian,
maka pendapatan diakui sesuai dengan persentase penyelesaian. Adapun perhitungan pendapatan istisna, harga pokok istisna, dan keuntungan istisna adalah sebagai berikut. Pendapatan istisna diukur sebagai bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut. Pendapatan istisna sama dengan persentase penyelesaian dikali nilai akad penjualan. Maka pada tanggal 1 April saat penyelesaian 20% diakui pendapatan sebesar 30 juta, yaitu didapat dari 20% dikali 150 juta. Harga pokok istisna diakui sebesar persentase penyelesaian aset istisna. Harga pokok istisna sama dengan persentase penyelesaian dikali nilai akad pembelian, yaitu 20% dikali 130 juta sama dengan 26 juta. Keuntungan istisna yang dimaksud adalah bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode perlaporan yang ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian. Keuntungan istisna sama dengan persentase penyelesaian dikali margin keuntungan istisna sama dengan 20% dikali 150 juta dikurangi 130 juta. 20% dikali 20 juta sama dengan 4 juta. Dalam jurnal penyelesaian yang dibuat, pengakuan keuntungan istisna dilakukan dengan mendebit aset istisna dalam penyelesaian sebesar 4 juta. Menurut PAPSI tahun 2013 halaman 4/19/20, ketentuan penyajian transaksi terkait jual beli dengan skema istisna dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang muka istisna disajikan sebagai liabilitas lainnya. Yang kedua, uang muka kepada pemasok disajikan sebagai aset lainnya. Yang ketiga, utang istisna disajikan sebesar tagihan dan pemasok yang belum dilunasi. Yang keempat, aktiva istisna dalam penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan bank kepada supplier. Yang kelima, termin istisna disajikan sebesar jumlah tagihan termin bank kepada nasabah. Yang keenam, piutang istisna disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.